Inilah keistimewaan saudara dan saya. Dalam diri kita akan mengalir air kehidupan, roti kehidupan hidup dan berkarya untuk memberkati orang sekitar kita. Jangan hanya menerima roti yang hanya mengenyangkan perut seperti yang dialami oleh banyak orang di masa pelayanan Yesus. Sampai 5.000 orang makan, laki-laki. Mereka kenyang, tapi tidak semua yang 5.000 itu mengerti yang namanya roti kehidupan. Hanya saudara dan saya yang memahami roti kehidupan. Itu kasih karunia Tuhan. Kalau saudara mengerti arti roti kehidupan yang ditawarkan, diberikan dengan cuma-cuma kepada saudara oleh Tuhan Yesus, itu kasih karunia Allah. Artinya saudara orang pilihan mengerti bahwa kasih karunia Tuhan itu, roti kehidupan itu diberi dengan cuma-cuma kepadamu. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kepada Bapak Gembala di tempat ini, Bapak Pendeta Timotius Manik. Terima kasih kepada pengurus wilayah yang telah mengundang kami untuk sediakan waktu di masa Paskah ada di wilayah Jakarta sekitarnya dalam rangka pelayanan Paskah. Kami bangga punya Yesus yang menolong kami bisa tiba dengan selamat di Jakarta. Dan kami ada karena kemurahan Tuhan. Bapak Ibu, kami hadir sebagaimana kami adanya. Dan sesuai dengan tema yang kita sudah sepakati oleh para pelayan di sini. Yang mengatakan mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Kematian setelah Yesus bangkit bukan menjadi momok atau ketakutan bagi kita. Sebab kita tahu jelas dan pasti bahwa kematian sudah dikalahkan lewat kebangkitan Kristus. Karena itu setiap kita yang sudah menaruh harapan kepada Kristus dan lahir baru, dikuburkan dalam kelahiran baru, maka dia memiliki kepastian untuk mencapai tujuan akhir kita, bertemu dengan Yesus, kekasih jiwa kita, yaitu Yerusalem baru. Karena itu saudaraku yang kekasih, dalam Yesus saya baca ayat ini, apa yang sudah dikatakan atau disampaikan kepada kami oleh panitia, Roma pasal 6 ayat 4 dan ayat 5. Ya, Roma pasal 4, saudaraku, pasal 6 ayat 4 dan 5. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Sejauh demikian, pembacaan tulisan Rasul Paulus kepada gereja Tuhan yang ada di Roma, yang akan membedakan orang yang sudah dikuburkan di dalam baptisan bersama Yesus itu, beda dia. Sebab dia akan mengalami yang namanya hidup yang baru. Amen. Hidup baru dalam arti yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Gaya hidup pasti beda orang yang mati dengan yang hidup. Mati karena dosa, tapi hidup oleh karena kasih Kristus lewat kebangkitannya. Gayanya pasti beda. Orang mati jalannya seperti apa dikatakan, tidak berdaya. Ya, orang mati kalau jalan itu disebut apa? Ya. Nah, jadi orang yang belum lahir baru, ya, itu sama dengan mayat yang jalan. Karena sudah mati. Dan tidak mampu membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Orang mati, jalannya jalan yang buntu. Saya tidak tahu jelas jalannya, tapi orang yang sudah dihidupkan dalam kelahiran baru,
pasti tahu jalannya. Amin. Karena itu saudara yang kekasih, bagaimana kita dapat mempersembahkan hidup yang sudah dilahirkan baru itu menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan Yesus. Itu yang Tuhan mau. Pertama kita harus buang ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Kita harus buang ragi menjadi ciptaan baru, adonan baru, ciptaan baru dalam Yesus. Pola pikirnya pasti berbeda. Orang yang sudah menjadi adonan yang baru di dalam Tuhan. Amin. Pasti berbeda. Di dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 1. Apa sebabnya seorang menjadi sombong? Karena belum menjadi adonan baru. Apa sebabnya orang tidak mampu bertahan dalam penderitaan mempertahankan nama Yesus itu? Karena belum jadi adonan itu. Belum jadi pribadi yang disebut dengan ciptaan baru. Bisa saja sudah lahir baru, tetapi belum dibaharui hatinya. Masih di situ lengket kebiasaan buruknya. Itu sebabnya orang Kristen sekarang sulit kita bedakan mana yang Kristen, mana yang abu-abu, mana yang jadi kekristenan tidak boleh abu-abu. Amin. Ya, Kristen harus terang, terang-terangan, terang. Ya. Dalam ayat 6 di sana dikatakan tadi, sedikit lagi telah menghamiri seluruh adonan. Ayat 6, orang-orang Korintus yang adalah orang Kristen kafir sudah menerima keselamatan tetapi rusak oleh ragi, sehingga mereka melakukan dosa, kenajisan yang tidak terdapat di bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Betapa malunya seorang pribadi sudah lahir baru tapi kembali dalam kehidupan lama. Betapa malunya menjual nama Tuhan. Dia orang yang sudah begitu luar biasa dalam sejarah perjalanan hidupnya, luar biasa. Tapi di tahun berikutnya dia katakan, dulu kami begini. Kesaksian seorang Kristen bukan soal dulu, tapi sekarang bagaimana hidupmu? Bagaimana sekarang di ruangan ini? Itu yang Tuhan mau. Dia mau lihat kita sampai detik ini. Bagaimana? Dan besok, lusa, dan seterusnya. Sampai bertemu dengan Yesus, kekasih jiwa kita. Amin. Untuk bertahan menjadi adonan baru, saudaraku. Terus dibaharui hari ke hari. Dalam Lukas pasal 23 dikatakan banyak perempuan yang mengikut dia dan menangis. Tapi Yesus berkata, jangan menangisi aku, tapi tangisilah dirimu. Kadangkala kita menangisi orang lain, aduh kasihan kali dia sudah kembali dalam hidup yang lama. Aduh kasihan kali. Tapi bagaimana dengan kita? Kita boleh menangisi orang lain. Yesus katakan, tangisilah dirimu. Koreksi dirimu. Perhatikan bagian dalammu. Kesungguhan hatimu dalam pengikutan kita kepada Yesus. Ini waktu bukan waktu untuk biasa-biasa. Karena serangannya semakin genting. Semakin dahsyat serangannya. Di situ huruf kecil. Serangan simbolis iblis itu semakin dan semakin. Karena itu kita juga harus semakin dalam. Lebih dalam lagi ku cinta kau Yesus, lebih dari segala yang ada. Ini harus lebih diperdalam, lebih dalam. Benarkah Anda dan saya lebih dalam, lebih rindu lagi kepada kebenaran firman Tuhan atau kebenaran diri sendiri sedang kita bangun? Beda orang yang sedang membangun kebenaran Allah dengan membangun kebenaran diri sendiri. Sangat beda. Arahnya berbeda. Yang membangun kebenaran diri sendiri sedang menumpuk kemampuan apa dalam dirinya untuk diri sendiri. Untuk membenarkan diri sendiri. Supaya dipuji orang. Tidak perlu kita dipuji-puji, saudaraku. Yang utama ketahanan kita menghadapi apapun yang menyebabkan kegoncangan.
Ironisnya, kalau kita perhatikan sekarang ini, setelah itu bangsa Israel telah melakukan banyak hal yang sesungguhnya tidak itu yang dikatakan Tuhan, tapi mereka kerjakan. Orang Israel rohani kita lah sekarang. Kita ini kan disebut dengan orang kafir karena di luar bangsa Yahudi. Hanya Yahudi, tapi jangan lupa sampai sekarang juga masih Yahudi itu banyak yang belum kenal Yesus. Nah makanya kalau sudah kenal Yesus orang Yahudi semua, datanglah waktunya untuk datang Yesus kali yang kedua. So, semua sudah tergenapi. Tentang apa yang dinubuatkan dalam sejarah Alkitab sudah tergenapi. Baik ya, tentang bagaimana dia lahir, baik tentang bagaimana penderitaannya, baik tentang bagaimana dia ditangkap dan disalibkan, baik tentang kebangkitannya, satu lagi, dia datang kali yang kedua. Ini yang sedang kita nanti. Dan tidak sedikit orang gugur dalam perjalanan, saudaraku. Bangsa Israel hanya 2 angkatan tua yang bisa sampai. Yang lain-lain gugur karena banyak disebabkan karena bahasa daerahnya ungut-ungut. Ya. Bahasa Indonesianya bersungut-sungut. Ada orang bersungut-sungut karena tidak enak. Memang gak enak ikut Tuhan, saudara. Harus ikut salib, pikul salib. Banyak yang menyebabkan kita sepertinya kita tidak enak ikut Tuhan. Tapi saya mau katakan, ikut Tuhan lah yang paling enak dalam seluruh kehidupan kita. Hanya ikut Tuhan, tidak ada lain yang paling enak. Sebab dalam mengikut Tuhan Yesus ada arah yang pasti. Ya itu makanya dalam nyanyian apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Jangan ada keraguan. Ya, kalau ada keraguan itu bukan datang dari Tuhan. Jelas itu datang dari setan iblis. So, keraguan itu ditanam menjadi bibit yang tumbuh di hati manusia. Hanya firman Tuhan yang bisa mematikan akal keraguan. Karena itu jangan engkau jauhkan tempat ibadahmu. Terus, ya, jangan ada yang menjauhkan diri dari tempat ibadah. Tadi saya katakan kita bangsa kafir, ya, beroleh anugerah Tuhan Yesus. Sementara orang Yahudi hingga sekarang masih ada yang tidak percaya Yesus adalah anak domba Allah. Hanya kita-kita inilah yang nyanyikan, anak domba Allah sudah menjadi penghapus dosa dunia, dosa saya dan dosa saudara. Makanya kita nyanyikan tadi, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, dihancurkan oleh darah anak domba. Jadi itu tadi ada salah ya, Dek. Kuasanya, nya itu bukan huruf besar. Kalau huruf besar, kuasanya, nya itu iblis itu yang dikalahkan di situ. Jadi diganti ya. Nanti iblis itip tulisan itu. Wah, aku dibesarkan katanya. Sedikit saja iblis, di mana letak sedikit saja. Itu makanya sedikit kita kata salah, iblis masuk. Jadi saudara, mantan saudara, dia intip saudara. Mantan saudara kan iblis, kan gitu kan? Benar ya? Kita ini mantan iblis. Sebelum percaya, sebelum lahir baru, sebelum menjadi ciptaan baru, saudara mantan iblis. Selalu dipengaruhi oleh iblis. Selalu keikuti keinginan iblis. Termasuk di dalamnya bohong kepada istri, bohong kepada suami, bohong kepada anak-anak. Dan lain sebagainya. Bohong kalau datang tamu bilang gak ada bapak. Padahal dibilang anaknya, dibilang bapak, gak ada bapak di rumah. Mau bilang apa? Sudah terbuka sudah. Makanya anak-anak Tuhan itu jangan bohong. Pembohong itu iblis. Dan
orang pembohong, pengikut pembohong, anak-anak iblis. Ya. Kita menerima pengampunan dan hidup kekal oleh sebab percaya hanya kepada Yesus. Memang kita sudah diterima hidup kekal, tetapi perjalanan hidup kita, sekolah kehidupan masih belum selesai. Jangan ikuti perkataan yang mengatakan sekali percaya terus kita selamat. Nggak kayak gitu. Masih dalam perjalanan, masih terus kita harus patuhi apa yang Bapa kita itu bilang. Mengikuti kata Bapa di surga itu harus ada penundukan diri. Jangan ada komentar. Terlalu banyak kita komentar kata Bapa kita itu. Bapa kita bilang, ampunilah orang yang bersalah kepadamu. Ya, udah berapa kali, Pak? Ini kan komentar kita. Jadi mau berapa kali kata Petrus? 70 kali 70 kali. Yesus membayar sampai napasnya terakhir. Dan kalau kita tidak memandang salib, saudaraku, kadang-kala kita hanyut dengan kehidupan dunia ini. Kita sudah sampai nyanyi dunia. Satu kali ku maafkan. Itu kan keluhan dunia itu. 2 kali ku maafkan. Tapi katanya, apa nak? Apa nak? Nggak tahu. Ya, ada apa Pak? Tapi jangan 3 kali. Apa? Jangan sampai 3 kali. Kalau 3 kali kenapa rupanya? Itulah dunia. Tapi kita harus beda loh. Amin. Ima Damang, nggak bisa saya. Saya sudah sakit kali. Yang lebih sakit Yesus sampai mati loh. Dan ketika kita memandang Yesus, oh iya ya. Sampai disalib pun dibilangnya, Bapa, ampunilah mereka. Sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi orang-orang yang menyakiti kita, itulah dia. Dia tidak tahu apa yang ia sedang perbuat. Jadi kalau orang tidak tahu, ngapain kita sakit hati ya? Yang membuat kita sakit hati itu karena kita anggap dia sudah tahu. Padahal dia memang nggak tahu. Sudah tertutup mata hatinya. Jadi kalau seseorang Kristen sudah tertutup mata hati, ya nggak tahu lagi. Dia ngomong pun nggak tahu lagi dia sakit hati orang lain. Karena udah tertutup mata hatinya. Golap kalau bahasa daerah, ngagolap deh. Nah, udah golap. Itu dia ya. Sudah gelap. Jadi orang yang di dalam terang, sedikit saja ada hitam ketahuan. Jadi kenapa orang yang di dalam gelap banyak dosanya ya? Enggak ada apa-apa. Memang dia di dalam gelap. Jadi bersyukurlah kamu di dalam terang. Amin. Kita sudah dipindahkan dari dunia kegelapan ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Itulah gereja. Saudara dan saya, itulah gereja Tuhan. Gereja bukanlah gedungnya, bukan juga menaranya. Lihat di dalamnya. Ya, lihat di dalamnya. Gereja itulah orangnya. Saya gereja, Anda gereja, kita sama-sama gereja. Amin. Kita gereja. Jagalah gereja Tuhan, tubuhmu, bait Allah itu. Jaga dengan baik. Paulus katakan, ya tadi dalam ayat yang kita baca, demikianlah kita telah dibaptis dalam kematian, supaya sama seperti Kristus. Ini harus sama. Orang yang sudah lahir baru harus pola hidupnya sama seperti Kristus. Haleluya. Ini kita terus berlogika, mana mungkin bisa, karena itu firman Tuhan. Semua bisa karena firman. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu adalah Allah. Ketika kita diubahkan, maka jadi pribadi yang menjadi ciptaan baru. Semua bisa. Jangan logika-logikan, dengan iman. Dengan iman kita bisa berjalan. Ya, Pak Pendeta kita, penasehat kita di sini, tadi saya dengar sudah 78 tahun. Tapi semangatnya seperti 18 tahun. Itulah keteladanan hidup. Itulah keteladanan hidup. Sudah berumur pun, tapi semangatnya. Apinya masih menyala terus. Rohnya menyala. Untuk pekerjaan Tuhan. Ya. Haleluya. Keteladanan, saudara.
Apa yang bisa diteladani anakmu dari hidupmu? Ya. Apa? Jawablah itu. Jawablah itu di hadapannya. Bukan sekedar ucapan yang keluar dari bibir, tapi lain di dalam hati. Di hadapan manusia, jangan kau bersandiwara, apalagi kepada Tuhan. Kadang-kala banyak kali sandiwara, hanya di sini yang nggak punya sandiwara. Ya, itulah dunia sandiwara, saudara. Tapi pengikut Kristus jangan bersandiwara. Ya, kalau ya, tidak. Kalau tidak, putih, ya putih. Jangan bilang abu-abu. Gak bisa. Tadi saya katakan, sebelum selesai sekolah kehidupan, 78 tahun. Semangat, ayo Pak, kita ke negara Republik Indonesia yang baru dibuka. Hah? Saya bilang, ini dia ini. Hah? Di sana kita buka, Pak. Di apa? Kalimantan Timur. Ya. Wow. Jadi apiku pun menyala. Inilah bahasa orang-orang yang memang memberi motivasi. Jangan kita bilang, apalah aku ini udah tua, lau mati mau. Sebelum bunyi paku di atas teti, jangan berhenti mengatakan, memberikan semangat kepada orang lain. Beri tepuk tangan kemudian kepada Tuhan. Jangan, terus semangat. Inilah orang-orang yang sudah hidup baru semangat. Bukan karena sudah dapat uang baru dia semangat, senyum-senyum. Ada atau tidak ada uang, semangat untuk saksikan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Makanya kita boleh nyanyikan satu lagu. Kabarkan Injilnya, kabarkan Injilnya ke seluruh muka bumi. Kabarkan Injilnya. Jadi itu perintah Bapak Ibu. Kalau orang yang sudah lahir baru, utang besar kalau saudara tidak bersaksi tentang nama Yesus. Bayar utangmu, saksikan nama Yesus. Amin. Halo, siap bersaksi? Amin. Jangan hanya makan sendiri yang enak. Sudah lahir baru tapi nggak pernah bersaksi. Nggak pernah bawa jiwa, nggak pernah bawa kawan. Kawan, besok kita di hotel apa? Ambara. Ibadah jam berapa? Datang. Tarik dia dari kehidupan yang lamanya itu supaya dia keluar. Jangan sampai Anda terlambat menarik saudaramu dalam kegelapan. Inilah waktu terakhir bagi saudara dan saya. Ini peluang untuk memenangkan jiwa. Domba melahirkan domba. Gembala melahirkan gembala. Hai jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus, saudara sudah lahir baru. Sudah mematikan perbuatan lama. Bagikan kesaksian hidupmu. Karena kamu adalah surat Kristus yang ditulis bukan dengan tinta, bukan di atas lolo batu, tapi di dalam hati manusia. Oleh Roh Kudus, oleh pelayanan kami, kata Paulus. Karena itu ikutilah teladan. Mari kita ikuti teladan orang tua kita. Yang semangatnya luar biasa. Walaupun dalam penderitaan, terus-menerus menderita. Ya, nggak masalah loh. Memang Yesus bilang, kalau ikut aku harus siap pikul salib. Jadi nggak pernah Yesus bilang, kalau ikut aku sama kau nanti gunung ini, ku kasih sama kau. Itu iblis itu yang menawarkan itu. Kalau ikut aku, kalau menyembah aku, berikan kepadamu kemewahan dunia. Jadi jangan fokusmu kepada harta dunia. Ini dunia kita tinggalkan. Kita akan pindah ke keluarga negara kita, surga Yerusalem baru. Jadi bukan kita di sini, kampung kita bukan di sini, bukan Jakarta. Jakarta juga diisukan waktu tenggelam loh. Hati-hati loh orang Jakarta ini. Kami masih lumayan di Medan, nggak pernah diancam seperti itu. Tapi jangan lupa dimanapun kita, itu juga kita harus bertanggung jawab dengan keadaan kita masing-masing. Ya, jangan berhenti, jangan puas diri
dengan pencapaian saudara. Jangan puas diri. Ya. Mungkin gereja kita sudah mapan, jangan puas diri. Ya. Kita harus terus-menerus membangun keinginan menuju tanah perjanjian, yaitu Yerusalem baru. Tolak dengan tegas selera seperti bangsa Israel yang tidak bersemangat masuk ke tanah Kanaan, tapi seleranya laumulak tuhuta, pulang ke Mesir. Di Mesir enak katanya. Orang yang sudah lahir baru, tawaran dunia semakin dasar loh. Ingat itu. Orang yang sudah lahir baru, sudah diselam, sudah mati perbuatan daging, tapi selera dunia semakin tinggi. Karena itu, hati-hati dengan seleramu. Jangan selera dunia yang kau bangkitkan, tapi selera Roh Kudus Allah. Roh Kudus Allah, selera anak-anak Tuhan itu seleranya beda dengan selera dunia, saudaraku. Amin. Selera kita beda, saudara. Ya pasti beda memang. Ada yang berselera makan saksang. Ada yang berselera mie pangsit. Tapi selera anak Tuhan harus sama, menuju Yerusalem baru. Itu kan selera dunia kita, keinginan kita, makanan jasmani. Tapi tujuan hidup kita bukan di situ, saudaraku. Bukan soal makan dan minum, tapi damai sejahtera. Itulah kerajaan Allah. Sekali lagi, tolak selera duniamu. Bilang sama kawannya, tolak selera duniamu. Halo, ayo semua lah. Selera dunia ini membawa kita pisah dengan kasih Allah. Ya, banyak kali selera dunia yang membawa kita pisah. Hanya sedikit sakit aja, selera kita apa? Udahlah, nggak usah gereja, aku sakit. Tolak itu dalam nama Yesus. Kalau hanya flu saja, lalu kamu nggak gereja, itu kualitas imanmu hanya 1 bodrek. 1 bodrek itu berapa harganya? Katakan 2.000. Ya, dari selera anak Tuhan dalam nama Yesus nggak ada. Pening-pening sedikit ada itu. Aku maju terus ke gereja. Aku mau menyanyi. Aku mau melompat. Aku mau bersujud. Itu selera anak Tuhan. Aku mau puasa. Aku mau korban. Apa yang ada padaku? Nah itu selera anak Tuhan. Bukan tunggu-tunggu. Lihat Pak Gembala dulu. Bisa nggak bayar hotel itu? Kalau tidak. Kalau enggak ya. Ini bukan selera anak Tuhan itu. Selera anak Tuhan ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Berkorban untuk Tuhan. Saudara sudah dibayar dengan darah anak domba Allah, dengan nyawa. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Itu selera anak Tuhan, menyembah Tuhan. Kalau kita ngerti pembayaran yang sudah tunai, ini udah tunai. Saudara nggak ngerti, sudah tunai dibayar kamu. Coba tanya sama kawanmu. Sudah ngerti nggak? Kamu udah dibayar dengan tunai loh. Udah cash. Nggak dicicil. Yesus tidak menyicil, saudara, cash. Dari hutang dosa turunan. Dari hutang dosa pribadi, tunai. Dibayar oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Darah anak domba itu berlaku untuk sekian tahun yang lalu dan sampai selama-lamanya. Keturunan demi keturunan dibebaskan hanya oleh anak darah domba Allah. Beri tepuk tangan. Itulah kedahsyatan darah anak domba. Berlaku di segala zaman. Berlaku di segala zaman. Walaupun dibilang orang sekarang ini zaman edan, berlaku juga darah anak domba. Ya. Walaupun dibilang orang ini zaman ekonomi susah, berlaku juga darah anak domba Allah. Jadi jangan mengeluh karena ekonomi. Karena kalau kita bersungut-sungut nanti, ya,
Unang alani sahoti kalau kami dari Sumatera. Saudara tidak sampai ke tujuan yang pasti itu. Jangan karena tidak punya apa-apa kita, lalu kita mardandi. Tahu mardandi? Itu kan bahasa Inggris ya. Jangan ada orang Kristen yang mardandi. Fabale kalau bahasa Niasa. Mardandi itu artinya, kalau sampai di sini lah udah capek aku mengikut Pak Gembala ini, capek kali aku. Sudah latihan kemarin, disuruh lagi latihan. Ya. Makanya jangan ikut gembala, ikut Yesus saja. Amin. Kalau ikut paman, kita bisa kecewa. Tapi kalau ikut Yesus tidak pernah kecewa. Maka bisa nyanyi, tak pernah kecewa mengikut Yesus. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua, jalan serta Yesus. Semakin bahagia. Jangan nyanyi kalau nggak semakin bahagia ikut Yesus. Karena saya rasakan ikut Yesus itu mereka semakin bahagia. Tekanan bisa datang, fitnah bisa datang, macam-macam. Tapi kita harus rasakan semakin bahagia. Kenapa? Karena kita terbang tinggi bagaikan raja wali, kita diangkat semakin tinggi untuk melewati keterjangan badai yang mengamuk, kita naik. Luar biasa. Beri tepuk tangan kemudian kepada Tuhan. Halo, angkat tanganmu. Aku semakin naik. Ayo, angkat, naik dan naik. Kita akan menyongsong Tuhan di angkasa, bukan di kota Jakarta, kota kita. Kita menyongsong, mari matamu, mata hatimu tuju kepada panggilan itu. Kita trompet akan dibunyikan. Ya, tutup. Orang-orang yang setia kepada Yesus akan mendengar suara nafiri itu, suara sangkakala Allah, seperti Pak Gembala tadi tiupkan itu. Lebih besar dari suara itu sampai ke ujung bumi, di mana ditiupkan dan seluruh dunia akan dengar bagi dia yang sudah ada tanda dimeteraikan, yaitu kuasa Roh Kudus mendengar suara itu. Tapi bagi mereka yang tidak ada meterai Roh Kudus, dia akan menyangkut terus. Yang di dua di sawah, yang satu terangkat satu dan dua di tempat tidur, satu terangkat satu tinggal. Makanya jangan harap istri berboncengan ke surga dengan suaminya. Ikuti saja jalan Tuhan. Nggak ada bonceng-bonceng di situ. Ya, karena ada di gereja kami di Sumatera. Ibu saja yang lebih gila, kan sama, udah satunya kita. Kalau kau nanti masuk surga, aku satu juga dengan kau. Firman juga dipakai, Pak. Firman ayat juga dipakai. Jadi orang Kristen hebat-hebat kali. Karena ayat yang mengatakan kita udah satu. Kalau kau udah rajin di gereja, udah aku di situ. Itu katanya. Jadi sekolah kehidupan kita, saya nggak tahu bagaimana sekolah kehidupan saudara. Kami beda dengan sekolah kehidupan kami. Saudara juga beda. Saya nggak tahu sekolahmu, mungkin sekolah di kerjaan. Asal sudah kerja, udah sampai di tempat pekerjaan, bengi sekali pimpinanmu melihat kamu. Bagaimana? Apakah Anda jadi surat Kristus di situ? Dengan pemimpin perusahaan kamu tempat kerja dengan bengis, dengan wajah nggak pernah ramah. Kamu bilang selamat pagi, dia bunga muka. Itu sekolah kehidupan loh. Apakah terus kau bilang ini? Akhirnya keluar kata-kata yang menyakiti orang lain. Kita harus terus ragu. Terus. Seperti yang orang bertanding itu. Kalau orang berlomba lari itu. Dia persaingan memang ketat kalau udah mau sampai ke finish. Ini kan kita mau sampai finish ini. Mau berlari sampai ke terakhir ini. Udah mau terakhir kita ini. Perhatikan kalau orang yang sampai mau terakhir itu. Memang seakan nggak bisa lagi. Tapi karena dia punya tujuan yang pasti. Dia akan berlari sedemikian rupa. Supaya dia bisa mendapat hadiah. Supaya dia menjadi pemenang. Saudara jangan berhenti dengan persoalanmu. Jangan berhenti dengan udah begini hidupku, udah nasibku. Jangan berhenti di situ. Karena cinta Yesus tertuju kepadamu, ibu, bapak, saudaraku. Cinta Yesus tertuju kepadamu. Dia lihat engkau kemampuan yang mana ada padamu. Pasti di situ dia akan tolong kita.
Dia tidak biarkan dalam kemampuan supaya kita gagal. Yesus tidak pernah berencana supaya kau gagal dalam kepedihan hatimu. Dia mau kita semua jadi pemenang. Kita semua menjadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Beri tepuk tangan kemudian kepada Tuhan. Kita akan lebih dari pemenang. Gaya kita pun gaya pemenang. Jangan gaya orang kalah. Kita nggak pernah kalah bersama Yesus. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Sering kita nyanyikan ini, bukan? Bahwa bersama Yesus sering kita dengar dari gembala kita. Bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Tapi kenapa semangat kita kendur-kendur kalau ada sedikit masalah? Haleluya. Berlari sedemikian rupa. Bertanding sedemikian rupa. Sehingga kita keluar menjadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Ya, tolak selera apa tadi? Selera dunia. Selera kita banyak kali sih. Maunya kita dipuji orang. Kalau udah melayani musik, maunya Pak Gembala sekali puji aku lah. Masa nggak pernah? Itu selera duniamu, saudaraku. Itu selera duniamu. Kadang-kadang itu loh. Aku sudah lama kali yang memainkan musik, nggak pernah dipuji Ibu Gembala. Untuk apa kau dipuji? Sebab kamu sedang mengucap syukur kepada Allah. Bukan kepada manusia, bukan? Tapi kalau kamu dipuji hanya sampai di situ kau dapatnya. Selesai sudah kamu itu. Padahal kamu sudah bekerja sedemikian rupa tadinya. Tapi kepingin dipuji. Itu sebabnya kalau dipuji, kadang-kala ada orang yang puji kita. Katakan, itu karena Yesusku luar biasa. Beri tepuk tangan kemudian kepada dia. Haleluya. Ya. Bahkan Alkitab mencatat bahwa selera mereka pulang ke Mesir. Dalam Bilangan 14 itu saya tidak aja baca. Ya, Bilangan 14 di sana begitu tinggi keinginan kembali kepada dunia. Tadi saya katakan memang orang yang sudah lahir baru. Sekali lagi saya mau katakan orang yang sudah mati dalam baptisan selam itu akan ada cara simbolis itu untuk membangkitkan kembali ke keinginan kita kepada dunia, saudara. Ya, Bilangan ya berapa tadi saya katakan? 14 ya ayat 29. Mereka mau kembali, saudaraku. Ya, jadi lagi macam apa yang harus kita buang? Ini arahnya ya, saudaraku. Kalau sudah kita jalani ini, kalau masih ada yang belum lahir baru di sini, cepat-cepat. Mana tahu kita besok sudah dijemput Yesus. Ada lagi yang belum lahir baru, sini angkat tangan. Mengerti lahir baru? Di selam. Baptisan selam, sudah semua. Puji Tuhan. Jangan ada yang bohong ya. Itu namanya membuat kesempatan. Padahal kamu belum lahir baru. Mungkin baru datang hari ini. Belum tahu itu lahir baru. Di gerejamu mungkin kamu bilang saya sudah dibaptis waktu saya kecil. Nanti masalah lagi kita kalau begitu. Seperti kita debat firman Tuhan. Tidak ada baptisan waktu kecil tapi pemberkatan. Itu firman Tuhan yang berkata. Ya. Markus 10 itu 13 sampai dengan 16. Yang dibaptis yang sudah percaya. Itulah Markus 16 ayat 16. Dan itu pelajaran dasar-dasar saja. Nggak perlu saya ke sana. Tapi manakala ada yang baru datang hari ini. Ada yang baru datang hari ini belum lahir baru? Ada? Nggak ada. Semua sudah lahir baru. Pertahankan. Ya, pertahankan. Mempertahankan kemenangan bukan gampang, saudara. Ya. Ada orang mempertahankan kemenangan membenarkan diri sendiri. Nah, itu tidak begitu. Mempertahankan kemenangan harus berlatih sedemikian rupa. Harus setia ibadah. Harus setia dengar firman Tuhan. Dengarkan pengajaran. Ya. Ragi macam apa yang harus kita buang? Pertama, ragi ajaran orang Farisi. Ini kita buang. Matius 16 ayat 12. Ya. Ini kita baca bersama-sama. Ya.
Matius 16 ayat 12. Sudah? 1-2 ya. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap raja roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan orang Saduki. Ya. Bagaimana ajaran orang Farisi itu? Saulus, ya, orang Farisi yang kolot. Ya, apa? Orang Farisi yang kolot. Ya, walaupun dia udah hebat, tapi dalam pemahaman tentang Yesus dia masih kolot. Ya. Apa buktinya bahwa dia kolot? Dia setuju Stefanus dilempar dengan batu. Itulah kekolotannya. Setuju dia untuk membunuh pengikut Yesus. Jadi hati-hati dengan persetujuanmu. Ya, jangan sampai kita menjadi orang Farisi. Ya. Hati-hati dengan persetujuan. Saulus setuju supaya Stefanus dibunuh dengan melempar dengan batu. Ya. Mereka tuduh Stefanus menghujat Musa dan Allah. Ya. Dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat 11 dan 12. Ya. Lalu mereka menghasut beberapa orang, mengatakan, kami telah mendengar dia mengucapkan kata-kata hujat terhadap Musa dan Allah. Dengan jalan demikian mereka mengadakan suatu gerakan di antara orang banyak serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat. Mereka menyergap Stefanus, menyeretnya dan membawanya ke hadapan mahkamah agama. Tuduhan-tuduhan yang semacam itu sering terjadi di masa-masa kini. Kalau ada orang-orang yang membawa tuduhan kepadamu, jangan terus percaya. Gosip, fitnah, jangan terus percaya. Kalau seorang anak Tuhan yang bijak, dia harus dengarkan dengan benar. Makanya telinga kita jangan terlalu tipis. Dengan ini kan selera dunia sekarang ini terlalu tinggi yang namanya hoax. Ya. Hoax sekarang itu kan terlalu tinggi ya. Padahal undang-undang itu sudah dibuat. Ditangkap orang yang bikin hoax. Kenyataannya kalau kita lihat, ya. Lihat ya aja di dalam WhatsApp itu ya. Grup apa segala macam sudah pakai baju penjara. Seakan-akan sudah ditangkap. Sudah masuk penjara, dibikinlah gambar penjara, ada seseorang dalam penjara. Padahal apa-apa pun tidak ada. Begitu berani orang sekarang supaya laku dia punya. Karena grup yang membenci si A ini kalau sudah dimasukkan di penjara itu pasti buka. Itulah makanya masa ini masa hoax. Hati-hati saudara. Ya, jangan percaya dengan semua itu. Ya, sikap ini ya yang kita buang itu sikap munafik. Lukas 12 ayat 1. Kemunafikan, jangan ada di gereja Tuhan kemunafikan. Munafik, pura-pura baik. Hanya orang Jakarta yang baik-baik saja. Gak ada kemunafikan. Benar? Saya perhatikan, saya menurut psikologi wajah-wajah kalian nggak munafik. Amin. Iya. Karena dari wajah aja terus tahu kita kemunafikan. Masih setengah khotbah bukan ngantuk-ngantuk. Nah, itu munafik itu. Belum lagi apa-apa firman Tuhan sudah ngantuk. Itu munafik itu. Tubuhnya ada di gereja, tapi hatinya di seleranya. Kenapa rupanya kalau aku tidur? Bukan kau yang rugi pula itu dibilang dalam hati. Kan bukan pendeta yang rugi kalau aku ngantuk. Kan aku sendiri. Kenapa rupanya? Itu dalam hatimu. Tapi nggak ada di sini tuh yang aku bilang ini. Kita baca. Haleluya. 1-2 ya. Sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya. Katanya, waspadalah terhadap neragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Waspada terhadap neragi orang Farisi. Ya, jago mengajar, jago berbicara. Saya Kristen.
Kalau saudara Kristen, saudara pengikut Kristus, harus ada gaya Yesus dalam hidupmu. Ada kelemah lembutan, ada kesabaran lo, sabar dalam susah sukarmu, sabar, Tuhan ada sertamu, sabar, sabar, kuat padamu. Tuhan, aku nggak sabar. Kalau nggak sabar, mengakulah. Mengaku aja, Tuhan aku nggak sabar, nggak kuat aku. Nanti Tuhan turunkan roh kesabaran. Kamu nggak sabar tapi nggak pernah minta kesabaran, ya kamu pasti tidak sabar. Jadi kalau saudara tidak sabar menghadapi lingkunganmu, minta Tuhan aku udah sabar. Masa setiap hari aku dilempar dengan air comberan? Ngeri ya kalau saudara berada di tengah-tengah lingkungan, air comberannya ditaruh di depan pintumu, dialirkan di depan pintumu. Ngeri. Untung nggak ada seperti kamu ya. Ada tetanggamu yang air paretnya dimasukkan di depan pintumu. Sering banyak persoalan seperti itu. Di mana hatinya ya? Memang nggak ada hati dia. Mau bilang apa dia sama kamu? Disitulah sekolah kehidupanmu. Ya, itulah sekolah. Sampah tetanggamu dibuang di depan meja makanmu. Mau bilang apa? Itulah sekolah kehidupan. Dan itulah lagi orang jangan ternoda karena itu. Ya. Sikap lain di mulut, lain di hati. Matius 12:34. Ya, tadi saya sudah nyanyikan tuh. Di hadapan manusia, jangan kau bersandiwara, apalagi kepada Tuhan. Suka sekali cepat kita, iya Tuhan, aku mau. Ya, kalau kita ini kan, kalau orang Kristen cepat sekali berjanji, tapi selalu ingkar janji. Kita janji, aku mau sepertimu, Yesus, disempurnakan selalu. Hanya dibentak aja udah mundur semangat. Saya dengarkan kesaksian Bapak Gembala ini, ya, waktu dia dilatih di tempat saya punya mertua. Sudah sore bawa kayu dan belum makan dari pagi. Tapi disuruh pilih ambil lagi kayu. Saudara terima enggak seperti itu? Jadi saudara, kalau saudara lagi capek disuruh lagi gembala, ikuti aja. Sebab kamu sedang diproses. Amin. Kalau lulus proses, kamu akan menjadi emas. Amen. Pribadi yang berharga. Ku berharga di matamu Tuhan. Amin. Mau berharga? Ikuti proses. Di mana gembalamu sekarang? Mana gembalamu? Ada gembalamu di sini? Siapa? Hah? Kok ragu-ragu kamu? Jadi kalau nggak berani bilang itulah gembalaku yang orang tua itu, Pak. Harus berani begitu. Berarti kamu tidak pura-pura, nggak munafik. Jangan karena ganteng Pak John lalu kau pilih lihat ini cocok gembalaku. Karena domba mendengar suara gembala. Betul? Betul atau betul? Beri tepuk tangan kemuliaan kepada Tuhan. Ya, supaya jangan kita disebut munah. Tahu munah? Ya. Jadi lain di hati, lain di mulut, itu jangan ada di antara kita. Ayo, coba lihat, inilah orang Farisi itu. Baca, 1, 2 ya. Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik, sedangkan kamu sendiri, karena yang diucapkan mulut meluap dari hati. Jadi gampang kita tahu orang Kristen atau non-Kristen. Gampang kita bedakan mana Kristen sejati, mana Kristen yang pura. Dari cakapnya saja kita udah tahu. Dari omongannya saja kita udah tahu dia. Berapa kualitas imannya itu dari kata-katanya saja. Makanya anak Tuhan jangan sembarangan bicara. Karena bicara kita berharga. Ya. Bicara kita sangat berharga. Mahal.
dan terpercaya. Makanya kalau saudara tidak ada, dicari. Mana ibu pendeta kita? Makanya saya, saudaraku, beberapa tahun pergi saya sendiri. Saya nggak ditanya kalau saya pergi kemana. Mana ibu? Ngeri kali. Kan saya sudah di depannya. Mana ibu, Pak? Jadi saya berarti nggak dihitung. Kalau tidak ada ibu, maka kami ambil keputusan supaya kami selalu sama. Saya serahkan penggembalaan 3 minggu yang lalu. Tidak lama saya dapatkan, saya serahkan itu, datang telepon dari Jakarta. Bapak Paskah sama kami di Jakarta. Tuh, jadi semua diatur Tuhan, dalam pengaturan Tuhan semua. Kalau belum, tentu jawaban saya, ini Paskah bro, janganlah, nggak mungkin, ya kan? Tapi saya sudah serahkan penggembalaan. Kami sekarang memulai untuk, karena sudah gembala, para gembala harus dikerjakan pekerjaan itu. Beri tepuk tangan kemudian kepada Tuhan, ya. Haleluya. Jangan sampai kita disebut ketuluran ular beludak. Jangan sampai orang Farisi top loh ini. Kalau sudah dibilang orang Farisi, orang, waduh itu orang hebat. Apa namanya? Tokoh Kristen. Apalagi rohaniawan. Tapi Yesus bilang, hai kamu keturunan ular beludak. Wih, jangan sampai. Ngeri kali itu. Inilah kehidupan. Jangan sampai. Tuhan mau kita anak Tuhan yang benar. Amin. Anak Yesus yang benar. Amin. Anak Allah yang benar. Amin. Ya, bukan membenarkan diri sendiri, tapi benar-benar perhatikan apa yang kita berikan dapat mempengaruhi seseorang bahwa tidak menutup kemungkinan atau menghambat, ya, memperhambat perkembangan iman seseorang dengan kata-kata kita. Jangan sampai dari kata-kata saya merusak semangat. Inilah kadang-kala kita pemimpin-pemimpin, para gembala, ibu gembala, hati-hati dengan kata. Jangan sampai orang menjadi batu sandungan bagi hidup. Ibu gembala aja udah gitu ngomongnya. Apalah kalau aku ini? Pak gembala aja udah gitu marahnya. Apalah aku ini? Lihat Jud. Nanti dibilang dulu, lihat Jud gembalamu itu. Marah-marah kan? Yang dilihatnya marah-marahnya. Yesus pernah marah? Jadi kalau kau dimarahi jangan bilang, kenapa aku dimarahi? Kamu harus bilang orang kepada yang memarahi kamu, moliate, kalau bahasa aslinya. Ya, terima kasih bahasa Indonesia. Ya, harus bilang terima kasih kalau ada orang tua memarahimu karena tindakanmu yang salah. Dan kalau kau tidak bertindak salah, tetapi kau tetap dimarahi, itu berkat bagimu. Amin. Sudah melayani dengan baik, tapi kamu tetap dimarahi. Gak apa-apa, saya minum sebentar ya. Boleh ya? Berapa menit lagi saya, Pak? Masih banyak ya? Saya minum sebentar, Pak. Ya, ayo bro, mana gembalamu? Amin. Kenapa kembali sama kamu? Karena Yesus katakan, gembala, dia pelihara domba. Domba menghargai gembala. Harus dengar. Harus dengar kalau gembalamu dengar. Memanggil kamu, harus dengar. Karena kalau kamu menghormati pemimpinmu, kamu juga akan dihormati orang. Ya. Tidak perlu saya bilang, kalian hormati saya. Saya tahu kalian. Saya datang jauh-jauh. Harus hormati saya. Tidak perlu. Tapi kita buktikan kita orang yang memberkati orang lain, kita pasti diberkati. Menghormati orang lain, kita pasti dihormati orang lain juga. Amin. Ya. Saya kasih contoh sedikit mengenai gembala ini karena saya gembala. Tapi saya ini gembala saya sekarang. Ada 3 orang gembala. Ya, 3 orang, 1 orang Batak, 1 orang Nias, 1 orang di Inggris. Jadi mereka ini dalam kesepakatan mereka buat satu kandang besar. Jadi domba mereka satukan. Oke, ngerti? Ya. Sudah
Yang Inggris punya domba 750 ekor. Orang Batak 500. Yang siapa tadi bilang lagi? Orang Nias 300 ekor. Oke? Jadi setiap pagi mereka bawa dombanya ke rumput yang hijau. Lalu orang Inggris memanggil dombanya. Let's go. Ya. Semua keluar dombanya sebanyak 700 keluar. Kira-kira setengah jam kemudian datang orang kita Batak, gembala orang kita Batak. Dia jalan, eta keluar. Eta katanya, eta. Semua keluar, berapa? 500. Enggak 445, enggak 500 keluar. Dan sekali lagi yang ini gampang aja. Mi ini keluar semua. Nah, tinggal ini memang enggak ada masalah. Tapi yang pertama tadi, yang 750, kok bisa tahu? Itu domba loh. Tahu dia suara gembalanya. Jadi kalau kita anak-anak Yesus, anak-anak Tuhan, kalau nggak dengar suara gembala, ini bagaimana? Jangan ngaku-ngaku anak Yesus lah kalau nggak dengar suara gembalanya. Kalau saudara domba yang benar, pasti tunduk kepada suara gembala. Amin. Tuh. Jadi jangan menjadi beban. Ya, mau di atas salib. Ya kan? Kalau kita sudah berada di atas salib, mana gambar salib ini? Ini salib lah ini ya. Jangan duduk di atas. Di atas salib jangan duduk di atas lah. Ikut pikul salib. Kita harus ikut pikul salib. Kalau orang yang duduk di atas salib itu artinya gaya hidupnya, ya seleranya selera dunia. Saudaraku, Yesus telah disembelih. Itulah hari yang kita peringati hari ini. Yesus telah disembelih. Coba tundukkan kepala sejenak. Coba renungkan pengorbanan Yesus itu. Tundukkan kepala. Nggak usah lihat kiri kanan. Dalam keheningan. Renungkan. Bagaimana Yesus bergumul di tangan Getsemani. Dia berdoa di sana. Dia katakan, Bapa, lepaskan aku dari cawan ini. Dan di akhir doanya dia katakan, kehendakmu lah yang lain. Semua tundukkan kepala, renungkan. Kamu hanya dengar saja apa yang saya sampaikan. Dan sampai 3 kali dia berdoa. Dan tidak lama kemudian datang yang menjual dia, Yudas itu. Dan Yesus masih memberi kesempatan. Tundukkan saja kepala, jangan dia saya. Yesus masih memberi kesempatan. Yesus katakan, untuk inikah engkau datang? Tapi Yudas yang dasarnya memang sudah hidupnya di dalam selera dunia, tidak peduli lagi yang namanya guru, yang namanya gembala, gak peduli lagi. Dan akhirnya Yesus ditangkap. Kepadanya dikenakan mahkota duri. Dia disesak dan dipaksakan untuk pikul salib itu naik ke gunung Golgota. Itulah penderitaan Yesus. Ia tanggung penderitaan itu. Dia digantung di tengah-tengah orang penjahat itu. Setelah dia sampai di atas salib itu, dan dia katakan, Bapa, ampunilah mereka. Doa itu juga sampai kepadamu hari ini. Bapa, ampunilah kami ini. Sering kami lakukan tindakan yang menyakiti hatimu. Dalam perkataan kami, dalam hubungan pasangan kami di rumah, hubungan dengan anak dan orang tua. Sering kami sakiti hatimu Tuhan. Sering kami menyalibkan Engkau. Tapi hari ini kami renungkan betapa dalamnya kasih-Mu kepada kami. Haleluya. Amin.
Kita baca beberapa ayat lagi, saya akan tutup khotbah saya. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 35 yang mengatakan, akulah roti kehidupan. Yesus roti. Sekali kita makan dari kehidupan yang ditawarkan Yesus, kita akan mengalami dari dalam diri kita akan mengalir air kehidupan secara terus menerus. Inilah keistimewaan saudara dan saya. Dalam diri kita akan mengalir air kehidupan, roti kehidupan hidup dan berkarya untuk memberkati orang sekitar kita. Jangan hanya menerima roti yang hanya mengenyangkan perut seperti yang dialami oleh banyak orang di masa pelayanan Yesus. Sampai 5.000 orang makan, laki-laki. Mereka kenyang, tapi tidak semua yang 5.000 itu mengerti yang namanya roti kehidupan. Hanya saudara dan saya yang memahami roti kehidupan. Itu kasih karunia Tuhan. Kalau saudara mengerti arti roti kehidupan yang ditawarkan, diberikan dengan cuma-cuma kepada saudara oleh Tuhan Yesus, itu kasih karunia Allah. Artinya saudara orang pilihan mengerti bahwa kasih karunia Tuhan itu, roti kehidupan itu diberi dengan cuma-cuma kepadamu. Bukan karena jasa saudara baik, bukan karena pekerjaanmu yang baik kali kamu lalu diberikan kepadamu roti kehidupan, bukan. Tapi itu kasih karunia Allah. Beri tepuk tangan kemudian kepada Tuhan, ya. Mari kita terima firman yang hidup penuh kemurnian dan kebenaran dalam Yohanes 6 ayat 6 sampai 7. Terakhir kita baca sama. Yohanes 6 ayat 6 dan 7. Satu dua ya. Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Itulah logikanya. Tidak mungkin. Tapi bagi saudara, tidak ada yang tidak mungkin. Semua bisa kalau bersama Yesus. Amin saudaraku, bersama Yesus bisa. Kita bisa karena Yesus. Berjuanglah hingga perjalanan kita ke tujuan akhir. Itulah Yerusalem baru. Baru dan tinggal bersama dia. Dia bersama kita. Bersama dia. Saya mau katakan, jangan sampai Anda yang gagal karena seleramu terlalu rendah. Yang namanya selera dunia itu terlalu rendah. Kita harus memiliki selera surgawi. Rumahku ada di dalam surga. Itu selera kita. Di tempat suci dan mulia, bila hatiku sedih dan susah, ku ingat rumahku di surga. Ayo, kalau sekarang dipanggil sudah siap? Tunggu dulu Pak Pendeta, uangku belum tukar, masih di bank. Uang gak perlu di surga, hatimu, hatiku. Itu imanmu membawa kita sampai kemana? Sampai kemana kita? Yerusalem baru dulu. Nanti setelah masa 1000 tahun, baru kita masuk ke surga. Tahapan itu sudah diajarkan oleh Pak Gembala sama kita di sini. Saya ikuti itu, pengajaran itu. Jadi jangan terus, kalau mati terus ke surga. Belum, itu tahapan ke Yerusalem dulu. Firdaus dulu, dikumpulkan di Firdaus dulu. Ya, itu memang suasana surga sudah, tapi masih tahapan awal. Ya, itu saudaraku. Pertahankan. Sudah mati dalam dosa, jangan kembali lagi lah. Ya, jangan mati lagi dalam dosa. Bangkit, semangat. Haleluya, kakiku sakit-sakit, tapi kalau udah melayani tidak ada sakit-sakit. Itu bukti saudaraku. Sama dengan Bapak ini. Waktu kami ke Nias, Bapak ini jalan lebih cepat Bapak ini daripada saya jalan kaki. Wah, padahal umur kami sudah jauh beda. Masa kami sudah masa berbeda. Sangat luar biasa. Jalan kaki. Iya, Bapak ini luar biasa. Saya ditinggal jalan kaki. Padahal saya orang kampung, orang Bapak ini di kota. Bapak ini sudah di Jakarta, di kota, sudah kota besar. Saya orang desanya saya.
Tapi walaupun kita di desa, di manapun, pertahankan identitas sebagai anak Tuhan. Identitas sebagai hamba Tuhan. Identitas sebagai orang yang sudah lahir baru. Wajah lahir baru, nampakkanlah sama kawannya dulu. Ini aku udah lahir baru loh. Ayo kasih tahu, ayo. Oke, semangat kita. Ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Salam. Tuhan Yesus berkati kami kembalikan.